Malam ini kita akan bahas pembukaan dari surat Al-Kahfi, yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi. Oke, coba teman-teman buka surat Al-Kahfi, dimulai dari ayat 9. Saya akan bacakan beberapa ayat pembukaan, nanti kemudian kita bahas bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Ayat yang barusan saya baca ini adalah paragraf yang berkisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Jadi kisahnya itu Allah ceritakan dari ayat 9 sampai ayat 22. Siapa Ashabul Kahfi ini? Jadi Ashabul Kahfi itu adalah nama sekelompok pemuda. Walaupun dulu mereka nggak menamakan dirinya. Karena memang salah satu di antara semangat anak muda itu adalah membuat organisasi atau membuat komunitas. Itu salah satu tabiat anak muda. Jadi nama ini Allah sendiri yang ngasih dengan istilah yang ada tadi di dalam ayat 9, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim. Jadi Allah sendiri yang memberi nama mereka dengan nama kelompok pemuda yang ada di dalam gua. Yang jelas Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok anak muda yang mendapatkan petunjuk setelah mereka bertemu dengan satu orang nabi atau orang solih. Lalu mereka mendengar nasihat dari laki-laki ini. Mereka belajar dari laki-laki ini tentang tauhid, tentang Allah, ibadah kepada Allah, kemudian tentang akhlak, sehingga hati mereka merasa berkenan. Mereka merasa tertarik dengan ajaran nabi ini. Lalu mereka pun belajar secara lebih serius sampai akhirnya mereka kemudian berpisah dengan nabi atau guru mereka. Ini cerita singkatnya Ashabul Kahfi. Nah, jumlah mereka pun ikhtilaf di antara banyak periwayat cerita. Makanya Allah katakan di ayat 22 itu sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlah mereka 3, 4 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5, 6 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka 7 dan 8 dengan anjingnya.
Allah menjawab, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah lebih tahu jumlah mereka. Terus kenapa pemuda ini menjadi istimewa? Allah mengatakan innahum fityatun. Mereka adalah pemuda. Tapi nggak cukup segitu aja. Sehingga buat kita, kalau kita mau jadi orang yang istimewa di mata Allah, nggak cukup sekedar menjadi pemuda doang. Karena modal usia doang itu belum cukup. Modal kekuatan fisik doang itu belum cukup. Modal penampilan doang itu belum cukup. Terus yang bikin kita istimewa itu apa? Allah menjawab dengan jelas di sini, amanu bi rabbihim, iman. Jadi yang menjadikan seseorang itu istimewa lebih daripada yang lain adalah isi hatinya, iman. Allah tuh nggak ngelihat penampilan kalian. Allah tuh nggak ngelihat perbuatan atau pekerjaan kalian. Allah tuh nggak ngelihat aset atau harta kalian. Tetapi yang Allah lihat adalah isi hati kalian. Di sini maksudnya apa? Maksudnya penampilan menarik itu bukan yang paling awal Allah lihat dari seseorang. Pekerjaan yang karir yang sukses bukan itu dulu yang Allah jadikan sebagai penilaian mulia atau enggaknya seorang hamba. Hartanya, simpanannya, tabungannya, asetnya banyak, bukan itu yang Allah lihat dulu. Yang Allah lihat, yanzuru ila qulubikum. Allah lihat ke dalam hati kalian. Apa maksud ngelihat ke dalam hati? Di sisi Allah, di mata Allah, orang yang di dalam hatinya ada iman, dialah orang yang mulia. Walaupun penampilannya tidak menarik, walaupun pekerjaannya tidak dianggap sebagai pekerjaan yang mapan, walaupun hartanya sedikit, tetapi kalau di dalam hatinya ada iman, maka dia adalah manusia yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga innahum fityatun, anak muda ini menjadi istimewa karena di dalam hatinya ada iman, amanu bi rabbihim. Di sini Allah lagi ngajarin kita tentang persepsi. Apa yang disebut dengan mulia, apa yang disebut dengan hina. Allah lagi ngajarin kita tentang cara pandang dalam melihat seseorang. Jangan melihat seseorang itu mulia karena penampilannya aja. Allah lagi ngajarin kita jangan sampai kita memandang seseorang itu mulia karena kagum kepada karirnya atau jabatannya. Jangan sampai kita memuliakan seseorang hanya karena hartanya. Tapi cobalah lebih dalam, muliakan seseorang karena imannya. Muliakan seseorang karena kesolihannya. Muliakan seseorang karena kebaikan hatinya. Kalau Allah memandang seseorang dengan sudut pandang ini, maka Allah ingin kita juga menggunakan perspektif ini dalam melihat seseorang. Yang perlu adalah kita tetapkan nih, perspektifnya apa dulu? Siapa orang yang istimewa di mata kita? Tanya kepada Allah. Harusnya orang yang istimewa di mata kita adalah orang-orang yang istimewa di mata Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang Allah muliakan, itulah orang yang harusnya kita muliakan. Orang yang Allah istimewakan, itulah harusnya orang yang kita istimewakan. Siapa mereka? Banyak. Pertama, orang tua. Walaupun orang tua kita mungkin bawel, walaupun orang tua kita mungkin jadi beban, walaupun orang tua kita mungkin sering clash sama kita atau sama pasangan kita, walaupun orang tua kita mungkin pernah ngecewain atau nyakitin perasaan kita, tetapi Allah telah mengistimewakan mereka. Sehingga tugas kita adalah mengganti perspektif bahwa mereka itu orang istimewa dan kita layak mengistimewakan mereka. Nah, malam ini kita poin pertama membangun perspektif. Membangun cara pandang kita tentang sesuatu. Mana yang mulia, mana yang enggak. Mana yang istimewa, mana yang enggak. Ternyata caranya sederhana. Tanya aja ke Allah, ya Allah, orang mulia itu siapa aja sih? Allah jawab di Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah jawab di surat Al-Kahfi, Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda yang beriman kepada Allah, itulah orang yang mulia.
Allah jawab juga di dalam surat Luqman atau surat Al-Isra, yaitu kedua orang tua. Jadi muliakanlah orang yang Allah muliakan. Itu baru perspektif yang benar. Sehingga siapa yang kita muliakan, siapa yang kita kagumi, dialah yang akan kita tiru. Allah di sini pengen nyuruh kita mengagumi Ashabul Kahfi. Sisi apanya yang kita kagumi? Iman. Dia anak muda, tetapi dia adalah anak muda yang imannya luar biasa kepada Allah. Tapi tahukah kita apa yang paling serius bagi Ashabul Kahfi? Apa hal yang menghabiskan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, perasaan mereka, sehingga mereka menjadi orang yang istimewa, sekelompok anak muda yang mulia di sisi Allah? Hal yang paling serius bagi Ashabul Kahfi adalah mencari Tuhan, mencari kebenaran, belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang paling serius. Mereka belajar mengenal Allah lebih serius dari orang pacaran. Mereka belajar mengenal Allah lebih serius daripada orang yang lagi bikin usaha atau entrepreneurship. Mereka belajar mengenal Allah lebih serius dari orang yang kuliah dan dapat IPK yang tinggi di kampusnya. Mereka lebih serius belajar mengenal Allah daripada orang yang meniti karir di dunia entertain sampai ngantri demi ikut audisi. Mereka lebih serius belajar mengenal Allah daripada orang yang serius ngulik trik dalam sebuah olahraga yang dia sukai. Jadi mereka ketemu dengan nabi atau orang soleh untuk belajar agama itu bukan kebetulan, tapi itu sebuah pencarian panjang. Bukan kayak lagi nongkrong tiba-tiba didatangin sama orang soleh, diceramahin terus dapat hidayah. Nggak sesederhana itu ceritanya. Mereka tuh belajar tentang Allah itu bukan insidental, nggak sengaja gitu, bukan lewat sosial media ngedengerin One Minute Booster sesekali doang, bukan. Tetapi sebuah pencarian panjang dan serius. Itulah yang menjadikan Ashabul Kahfi istimewa, karena tenaga mereka, pikiran mereka, perasaan mereka habis serius mereka gunakan untuk belajar mengenal Allah. Buat mereka, belajar mengenal Allah itu sesuatu yang sangat penting, lebih dari apapun. Karena mereka orang yang berpikir, mereka orang yang cerdas. Saking cerdasnya, mereka bisa tahu bahwa hal yang paling penting dalam hidup itu adalah menemukan pencipta. Agar kita tahu kenapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, lalu kemana setelah kita mati. Saking cerdasnya mereka, saking briliannya mereka bisa mengerti bahwa hal yang paling penting dalam hidup itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.